Shalom saudaraku. Dalam rangka merayakan Pekan Suci, dan bagi saudara yang rindu untuk menikmatinya dengan perspektif yang berbeda, kami menyajikan Lensa Prapaskah GPIB Sumber Kasih Bontang. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Di antara para muridnya, mungkin aku adalah yang paling kasar. Aku suka menuruti kata hatiku dan berkata apa adanya tanpa berpikir panjang. Akulah yang meminta tanpa sungkan kedudukan terhormat dalam kerajaannya, saat murid yang lain hanya berani bertengkar di belakangnya. Aku jugalah orang yang memintanya untuk menurunkan hujan api atas desa-desa yang tidak mau menerima Tuhan. Dengan itu semua, aku ingin menunjukkan bahwa aku memiliki iman yang besar terhadapnya, dan bahwa aku akan setia kepadanya. Apalagi kemudian di antara para murid, hanya aku, Simon, dan Yohanes yang selalu ada pada momen-momen berharganya. Misalnya, saat dia membangkitkan anak Yairus, dan juga saat dia dimuliakan di atas gunung, dan saat di taman itu. Ya, di taman itu. Tempat di mana segala kekuatanku dihancurkan. Keberanianku hilang dan kebanggaan diriku diruntuhkan. Seperti sebelumnya, dia hanya mengajak kami bertiga, dan kali ini untuk menemaninya ke tempat paling sunyi di taman itu. Tempat itu tidak menyenangkan, apalagi hari sudah jauh malam. Bau busuk darah korban samar-samar tercium saat kami berusaha melihat keadaan sekeliling dalam kegelapan. Ketika mataku sudah terbiasa melihat dalam kegelapan,
Nampaklah dia bertelut. Wajahnya pucat pasi, dibasahi keringat yang mengucur deras. Namun tetap tekun berdoa. Aku melihatnya bergumul dalam doanya, tapi aku tidak mengerti mengapa. Apakah karena kematiannya yang disampaikannya pada saat makan malam kami tadi? Apakah karena persoalan dengan imam-imam kepala yang mengancam hendak membunuhnya? Mengapa dia begitu takut? Mengapa doanya begitu getir? Cawan apa yang harus diminumnya? Aku terlalu lelah memikirkan semuanya itu. Aku lalu memilih untuk tertidur. Peristiwa selanjutnya menjawab semua pertanyaanku. Dia ditangkap sekelompok pasukan Romawi. Orang yang benar dan begitu baik itu ditangkap seperti penjahat. Namun, itu belum apa-apa. Yang kusaksikan berikutnya sangat keji. Aku sangat ketakutan. Pengadilan terhadapnya sungguh sangat kejam. Cambukan jahat mencabik daging dari punggungnya. Mahkota duri hina ditanamkan di kepalanya. Bajunya dilucuti lalu dia dipaku di salib kasar dan jelek. Tidak terhitung darah yang tercurah dari luka-lukanya membasahi bumi. Semuanya itu ditanggungnya dengan sabar dan penuh kasih. Mengapa Engkau tidak melawan, Tuhan? Mengapa tidak Kau balas kepada mereka segala kejahatan mereka? Mengapa Engkau diam terhadap semua kekejian mereka dan malah berdoa untuk mereka? Perlahan melintas kembali gambarannya yang bergumul di taman itu. Cawan itu. Cawan itu. Ternyata cawan yang harus diminumnya itu adalah semua kekejian ini. Sungguh kekuatan agung Engkau nampakkan dalam penderitaanmu di kayu salib, ya Tuhan. Sementara aku melarikan diri dalam ketakutan yang memalukan. Aku malu, Tuhan. Aku malu telah meninggalkan dirimu. Ternyata aku sama jahatnya dengan mereka yang menyiksa Engkau. Akulah yang menyiksamu, Tuhan. Akulah yang menyalibkanmu. Ingin kututupi rasa malu ini dengan memalingkan wajah daripadanya. Namun perlahan terngiang kembali perkataannya kepadaku di taman itu. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tertunduk dalam penyesalan, aku berlutut dan terucaplah doa dari mulutku. Ajarlah aku berdoa, ya Tuhan. Buatlah aku berdoa dengan tekun, karena rohku memang penurut, tetapi dagingku lemah.